Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Irfan di Boyolali. Mas Irfan itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya itu di awal-awal tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Irfan itu masih muda gitu ya. Usia mungkin sekitar masih 20 sekian, belum menikah, dan memang waktu itu status sosialnya Mas Irfan sedang naik gitu ya, karena dia itu ya menjadi seorang ustadz. Nah, ustadz itu nggak cuman ngajarin anak-anak ngaji, melainkan suka diundang juga untuk mimpin acara pengajian atau acara kayak selamatan kayak gitu, bahkan untuk acara-acara yang ada ceramahnya seperti itu. Nah, pekerjaan tawaran itu makin banyak gitu ya. Dan ya kata Mas Irfan sih, kalau ini kenapa maksudnya disukain sama warga, katanya ya apa yang disampaikan Mas Irfan itu adalah hal-hal yang ringan, gak terlalu berat, dan mungkin penyampaiannya lugas, dikasih contoh-contoh dan sebagainya. Makanya itu tadi, gampang diterima. Mas Irfan sendiri gak pernah merencanakan itu kayak semacam mengalir begitu aja gitu ya. Dan singkat cerita, pada suatu hari Mas Irfan itu dapat tawaran untuk mengisi satu acara syukuran. Ada salah satu keluarga di kampungnya Mas Irfan di sana yang ya mungkin sudah berhasil secara finansial dan memang lumayan cukup mencolok waktu itu ya. Dan ceritanya mereka itu habis bangun rumah. Rumah yang lumayan cukup besar yang berada di dalam kampung dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain di kampung tersebut. Ya ada yang ngimbangin, cuman kan ini versi lama gitu ya. Desainnya desain kuno, sementara ini rumah baru desainnya tuh bagus. Ya mencolok lah bagi warga. Ceritanya rumah itu baru selesai dan akhirnya diadakanlah acara syukuran atau selamatan itu. Sebelumnya saat mau bangun rumah tersebut itu juga ada acara, cuman Mas Irfan kebetulan dia waktu itu sempat ditawari, cuman karena sudah ada yang booking gitu ya. Jadi Mas Irfan itu ngisi di tempat lain, akhirnya nggak bisa ngisi di tempat tersebut. Nah, ya sudah ditawari seperti itu, Mas Irfan pun ya karena memang jadwalnya kosong, nggak ada bentrok atau apapun, Mas Irfan pun mengiyakan. Dan waktu itu tumben-tumbennya, Van, siapa yang nawarin? Bapak itu nanya gitu kan. Oh ini keluarganya Pak Nardi, kata si Mas Irfan. Oh Pak Nardi itu yang rumah baru itu, iya ngisi acara apaan Van? Ngisi acara selamatan Pak, kata si Mas Irfan. Dan waktu itu bapaknya itu belum dapat undangan, biasanya ya sampai ke situ ya dapat undangannya. Dan memang rumahnya Mas Irfan juga lumayan cukup jauh. Ada kemungkinan waktu itu yang diundang itu cuman tetangga-tetangga dekat. Tapi ternyata enggak. Sore harinya undangan itu datang ke bapaknya. Jadi bagian khusus, ada yang manggil Mas Irfan, orang sendiri. Ada yang urusan bagi-bagi undangan tersebut. Bapak itu ke bagian undangan. Nah, Bapak siang itu kan nanya, tapi nggak ada komentar apapun. Nah, setelah undangan itu tiba, Bapak yang nerima langsung. Waktu itu kebetulan lagi duduk di teras sekitar jam 4:30 sore. Musim kemarau ya waktu itu. Ada orang ngirim undangan, diterimalah undangan tersebut dari Pak Nardi. Begitu diterima sama Bapak, ini Mas Irfan yang melihat waktu itu. Bapak tumben-tumbennya ngelihatin undangan itu begitu lamanya, lebih dari 5 menit. Biasanya kan, oh siapa yang mengundang, acaranya kapan, tutup lagi gitu ya. Ini tuh kayak dibaca, dibolak-balik, bahkan apa? Bapak itu tangannya tuh sempat gemeter waktu itu ya. Dilihatin sama Mas Irfan, kenapa ya? Itu undangan atau bukan gitu kan? Siapa tahu itu surat tagihan atau apa. Ya Mas Irfan mendekat ke sana. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Oh enggak apa-apa, ini undangan dari Pak Nardi katanya begitu kan.
Jawaban Bapak itu cuman gak apa-apa gitu doang, tapi dari sikapnya itu memang agak sedikit aneh. Ya, bertanya-tanyalah Mas Irfan, tapi ya sudah, Bapak nggak mau cerita, Mas Irfan pun nggak mau memaksa terlalu ini gitu ya. Jadi dibiarkan aja, waktu pun berjalan, merayap semakin sore, semakin malam. Acaranya sendiri nanti selepas sholat Isya, biasanya itu sekitar jam setengah 8 malam, atau jam 8 malam. Nah, udah selepas sholat maghrib sekitar jam setengah 7, Mas Irfan itu kan sholat di musola ya, setelah itu pulang. Nah, pulang itu tadi, Bapak itu masih duduk di sana di ruang tengah dan ngomong sama Mas Irfan, "Van, jadi kamu ngisi malam ini?" kata Bapak. "Iya Pak, jadi Pak. Mau bersin ini." "Iya Pak, jadi," kata Mas Irfan gitu kan. Dan ya sudah. Ini ya Van ya, hati-hati, kata si Bapak itu bilang begitu. "Hati-hati gimana Pak? Maksudnya gimana?" "Ya kamu baca doa ya," kata si Bapak itu begitu. "Baca doa Pak?" "Yo, setiap saat aku baca doa Pak." "Enggak, kamu baca ini," kata Bapak. Nah ini si Mas Irfan nggak ngasih tahu ya itu bacaan apa gitu, cuman dibilangnya itu kamu baca ini ya. Oh, itu ada kayak semacam satu amalan yang pernah dikasih oleh bapaknya, tapi udah lama banget. Kamu masih ingat kan, Van? Masih Pak, aku masih ingat gitu ya. Ya udah, kamu baca itu. Nah, biasanya ini tumben-tumben banget. Mas Irfan sendiri itu gak pernah diingetin sama Bapak untuk baca doa tersebut gitu ya. Ini kok aku disuruh baca doa seperti ini, dan ini acara di Pak Nardi, ada apa ya? Ya mulai tanda tanya waktu itu kan. Sebelumnya Mas Irfan itu ndak pernah mendengar ada isu-isu negatif tentang Pak Nardi, ada sesuatu yang buruk mungkin yang pernah dilakukan oleh Pak Nardi, itu juga ndak pernah. Ini kok Bapak kok aneh, kok ada sesuatu yang spesial nih di Pak Nardi. Dari sore hari ngeliatin undangan sampai tangannya gemeteran begitu, sampai kok malam hari aku dipesenin disuruh baca doa. Ada sesuatu pasti. Aku nurut aja, kata Mas Irfan. Akhirnya sudah. Singkat cerita lagi, jam setengah 8 pun tiba. Sholat Isya udah selesai dan memang jam acara. Bapak itu berangkat duluan. Memang sengaja nyamperin, ada beberapa teman-temannya itu berangkat bareng ke sana ya. Mas Irfan nantilah nunggu sebentar, biasanya yang mimpin itu suka datangnya tuh telat. Itu udah kayak semacam budaya begitu ya. Aku tak tungguin sebentar, 5 menit lah, dikasih jarak gitu ya. Dan akhirnya sudah, Mas Irfan pun berjalan ke sana menuju naik sepeda motor waktu itu. Karena memang lumayan cukup jauh. Kalau Bapak itu jalan. Ini pikirnya Mas Irfan, soalnya nanti pulangnya dia juga sekalian mau mampir beli apa. Makanya udah, aku bawa sepeda motor aja ke sana. Nah, jalanlah Mas Irfan. Saat jalan tersebut, motor udah ya diparkir di tempatnya di situ. Udah disediakan, beberapa orang juga tampak bawa sepeda motor. Ya nggak banyak waktu itu, dan Mas Irfan pun turun dari sana. Masih dengan pikiran itu, masih dengan tanda tanya. Ada apa ya gitu ya, ada apa ya? Oh, orang-orang itu udah pada berkumpul, lagi pada ngobrol. Mas Irfan datang, mulai jadi sedikit tenang, acaranya mau dimulai berarti itu. Mas Irfan pun berjalan ke sana mendekati rumah tersebut. Rumah gede, halamannya lumayan cukup luas, dipasangin tenda, ada kursi-kursi gitu buat duduk peserta selamatan tadi. Mas Irfan harus ngelewatin itu. Nah, saat ngelewatin itu tadi, rumah itu, gerbangnya gitu, masuk ke dalam, ada hawa yang gak enak waktu itu. Jadi di luar itu lagi musim kemarau itu kan, angin itu kalau malam biasanya suka silir-silir gitu ya, ada angin lah, itu kan sejuk. Nah, entah kenapa, begitu memasuki gerbang, mungkin karena ketutup tenda, pikirnya Mas Irfan itu begitu, logikanya tuh main. Oh, mungkin karena tenda kali ya. Itu mendadak itu jadi pengap, mendadak jadi gerah, kayak gitulah, gak nyaman waktu itu. Dan akhirnya apa? Mas Irfan pun ketemu sama tuan rumah, sama Pak Nardi, sama
Istrinya sama anak-anaknya sama keluarganya di situ ya. Mereka itu duduknya di teras di sana. Nah ini Mas Irfan dipersilakan ada tempat khusus kayak panggung pendek lah, nggak terlalu tinggi. Mas Irfan disuruh berdiri di sana dan akhirnya sudah. Ceramah itu pun dimulai. Tapi ada pesan dari Pak Nardi sebelum Mas Irfan naik ke panggung itu. Pak Ustadz, kata si Pak Nardi gitu kan, Pak, nanti panjangin aja ceramahnya, katanya begitu kata Pak Nardi. Oh, maksudnya gimana Pak? Doanya nggak usah panjang-panjang, ceramahnya aja panjangin gitu. Bilangnya seperti itu. Oh, iya, baik Pak. Ya Mas Irfan menghargai request dari itu, mikirkan, oh doa yang pendek itu yang mana gitu. Akhirnya sudah, Mas Irfan pun maju ke depan sana. Mulai ceramahlah masalah bersyukur itu temanya. Syukuran, baru bikin rumah seperti Pak Nardi begini, lagi enak-enak cerita. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di depan Mas Irfan. Bruk dari atas. Mas Irfan tuh istighfar sendiri, dia tuh kayak orang kaget. Cuman apa? Para peserta acara selamatan tadi, pada bingung gitu kan. Dat, kenapa Dat? Manggilnya kan Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz, kenapa? Mas Irfan juga bingung, perasaan tadi ada yang jatuh di depanku, mak kedebruk gitu ya. Kayak segede orang segitu lah. Ini kayak dari atas, tepluk ke situ, itu kan bikin kaget ya. Tapi begitu Mas Irfan nyadar lagi, ngeliat ke depan, itu nggak ada apapun. Kok nggak ada apa-apa ya? Maaf, mungkin saya lagi ngelamun, kata Mas Irfan itu begitu. Udah, nggak apa-apa. Lanjut lagi, ya berusaha menetralisir kondisi. Karena waktu itu lumayan cukup ramai kan. Para peserta acara selamatan itu tuh bereaksi. Ada yang berdiri, ada yang kenapa, berisik lah, gembrengseng gitu ya. Dan akhirnya ceramahnya memang diperpanjang. Masalah syukur ya, muji-muji sedikitlah tuan rumah begitu ya. Tuan rumah ini adalah orang yang ulet dalam usahanya. Orangnya juga ya setelah berhasil begini jadi dermawan atau apa gitu ya, dipuji-puji sedikit. Dan memang seperti itu. Apa yang diucapkan oleh Mas Irfan itu merupakan sebuah fakta, meskipun agak dihiperbolakan, agak ditinggi-tinggiin gitu ya. Ya nggak apa-apa, nyenengin tuan rumah, pikirnya Mas Irfan. Akhirnya sudah. Acara ceramah pun selesai dan tibalah waktu untuk doa bersama. Mas Irfan pun memimpin doa, yaitu tadi doa yang menurut Pak Nardi, itu doanya jangan panjang-panjang, doa yang pendek aja ya wis lah, tak pilihin doa yang pendek paling semenit 2 menit juga udah selesai. Mas Irfan pun mulai di atas panggung gitu ya, tangan satu megang mic, tangan satu begini, memohon gitu ya, mulai membacakan doa. Saat membacakan doa begini ya sambil menunduk, sesekali matanya jelalatan kemana-mana karena udah hafal ya. Nah disitulah Mas Irfan itu melihat ke arah keluarganya Pak Nardi yang duduk di teras di sana. Yang duduk di teras sebelumnya itu adalah Pak Nardi, istrinya, anak-anaknya. Kali ini itu berubah. Mereka itu berubah. Memang secara badan itu tuh Pak Nardi. Bajunya juga sama, istrinya juga. Tapi kepalanya itu beda. Kepalanya itu berubah menjadi babi gondrong. Kalau kata Mas Irfan itu seperti itu. Babi gondrong itu kayak ini loh, kayak celeng, kayak babi hutan gitu ya. Mukanya bukan babi yang merah seperti itu kayak patkai gitu, enggak. Babinya itu babi celeng yang hitam buluan gitu. Ada taringnya. Nah, mukanya itu jadi seperti itu, rambutnya itu gondrong lurus, panjang. Ini Mas Irfan kan di atas panggung, astagfirullahaladzim, itu sampai keluar mic gitu ya. Yaitu istighfar terus, astagfirullahaladzim. Sampai Mas Irfan itu ya yang nonton, yang ikut doa peserta di situ, ini perasaan doanya istighfar terus, ini kayaknya bukan seperti ini biasanya kalau ustadz yang lain gitu. Itu kayak gitu. Sampai ya Mas Irfan itu nggak nyadar, astagfirullahaladzim, ngelihat keluarga Pak Nardi yang duduk di sana. Dan begitu ngelihat ke arah peserta itu acara selamatan, Mas Irfan baru oh ya astagfirullahaladzim, aku doanya kok istighfar terus gitu. Akhirnya apa? Tadi sampai mana ya, sambil mikir
Dilanjutkan, dan akhirnya sudah nggak tahulah tadi sampai mana kata Mas Irfan ya. Dilanjutkan doa tersebut sampai selesai. Mas Irfan sendiri nggak berani ngelihat ke arahnya Pak Nardi. Acara doa selesai, udah amin begitu. Lanjut bagi-bagi itu ya, berkat, bawa-bawa bagi-bagi cangkingan itu. Nah, udah dibagi-bagi selesai, Mas Irfan pun tetap nunduk begini. Sesekali memberanikan diri setelah udah agak tenang, ngelihat ke arah Pak Nardi. Belum berubah, masih dengan kepala yang sama. Sekarang dia berdiri kayak bantu ngatur-ngatur begitu ya. Ini jalannya itu ada anak-anak buahnya yang ngeladenin kayak gitu, dan sampai akhirnya acara tersebut pun ditutup, selesai. Saat acara ditutup, Pak Nardi itu jalan mendekat ke arahnya Mas Irfan. Tapi kepalanya itu masih kepala celeng itu tadi, masih kepala babi hutan. Duduk di situ, Mas Irfan gemeteran. Bapaknya Mas Irfan itu berdiri di samping pagar di sana. Ngeliatin Mas Irfan terus. Bapak itu cuman ngangguk-ngangguk begitu doang gitu, seolah-olah ngasih kode, tapi Mas Irfan sendiri nggak tahu ini tuh sebenarnya kode apa yang mau disampaikan sama Bapak. Itu cuma ngangguk-ngangguk aja. Ya udah, aku nangkepnya udah ladenin aja Pan, ladenin aja, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol lah di sana. Mas Irfan diajak ngobrol pun nggak nyambung, soalnya suaranya itu bukan suara orang ngomong, tapi suaranya itu ngakik-ngakik ya, suara babi hutan itu tadi. Mas Irfan cuman jinjing, nggak ngerti yang diomongin Pak Nardi itu apa. Ngelihat ke sana, istrinya juga sama seperti itu. Anak-anaknya ini ada yang gede, ada yang kecil. Nah, anak-anaknya yang gede 2 orang pun sama kepalanya seperti itu. Yang kecil-kecil enggak, itu masih kepala manusia lah, kepala normal gitu ya. Ini ada apa ya gitu, ini ada apa. Dalam hati terus istighfar dan ingat baca doa yang Bapak itu ajarkan. Akhirnya dibaca lagi malam itu dalam hati, dan sampai akhirnya Pak Nardi nuwun sewu, nggak berani ngeliatin mukanya ya, karena takut, serem, kayak orang pakai topeng itu, warnanya hitam. Pak Nardi, nuwun sewu, saya kebelet, saya permisi dulu ya Pak ya. Oh iya, ini ya nggak ngerti, cuman ngakik gitu suaranya. Si Pak Nardi itu kayak ngerogoh kantong gitu kan, ya ada amplopnya, dibayar gitu kan. Ya Mas Irfan daripada lama-lama menolak atau apa, mendingan Pak matur nuwun, tapi Mas Irfan nggak berani ngeliatin ke arah mukanya. Akhirnya pulanglah si Mas Irfan tadi, sampai cangkingannya itu ketinggalan, dan akhirnya dipanggil-panggil kan, cuman Mas Irfan kan nggak denger, tapi ada orang lain yang manggil, Ustadz gitu kan. Mas Irfan sempat nengok, Pak Nardi itu mukanya udah kembali normal, udah jadi kayak orang. Pak Nardi udah normal, dan ini ada ngomong, Ustadz ininya ketinggalan. Bapak itu masih nunggu di gerbang di situ. Akhirnya apa? Ini berkatnya diterima sama Mas Irfan, menuju ke motor. Bapak itu ikut ke sana. Pak, ikut Irfan Pak, katanya begitu. Iya, ikut sekalian pulang. Akhirnya apa? Bapak pun diboncengin di sepeda motor. Kamu udah lihat ya Van, katanya. Udah Pak, kata si Mas Irfan itu cuma jawab begitu dengan singkatnya, nggak ada obrolan lagi. Mas Irfan pun pulang sampai rumah. Begitu naruh motor di depan, turun dari SD standarin, turun, Bapak udah turun. Mas Irfan itu kalau bahasa sini itu gelogakan gitu ya. Perutnya itu mual, akhirnya yaitu muntah di situ di depan rumah. Gak gitu kan, sampai dalemannya itu habis gitu, dan udah lemes banget. Akhirnya dipegang sama Bapak, ya masuk. Dibawa masuklah ke dalam rumah. Pak, kenapa Pak? Ibu nanya kan. Ini Irfan ya habis ketemu sama setan, katanya begitu, kata Bapak. Mas Irfan masih belum berminat untuk ngomong panjang lebar gitu ya. Dia pun masih tetap terdiam gitu, sampai akhirnya udah mulai tenang, dikasih minum dan sebagainya. Barulah Mas Irfan itu mulai membuka obrolan. Pak, Bapak udah tahu dari awal. Kenapa Bapak enggak ngelarang aku buat datang ke sana, Pak? Ya mau gimana lagi, Van? Kamu kan udah nerima, kata Bapak itu begitu. Kamu kan udah nerima. Iya sih, Pak. Lah,
Itu apa sih Pak sebenarnya gitu ya? Lah Bapak nggak mau menjelaskan panjang lebar. Silakan kamu cerna sendiri aja, katanya begitu. Pak, itu sumpah serem banget Pak, itu ngeri banget Pak, kayak gitu Pak. Bapak juga tahu itu tuh ngeri banget, tapi ya wes gitu ya, mau gimana lagi, kata Bapak. Kamu udah menerima itu, akhirnya kamu melihat hal tersebut. Ya mungkin kalau kamu nggak baca doa yang Bapak ajarkan itu, mungkin kamu nggak ngelihat, kamu akan santai-santai aja. Tapi tidak apa-apa, itu setidaknya buat pelajaran kamu gitu ya. Jadi kedepannya kalau misal kamu tiba-tiba mengalami hal serupa, kamu itu nggak akan kaget lagi, kata Bapak. Iya Pak, cuman kayak gitu banget ya Pak ya. Aku tuh nggak nyangka Pak, ini ndak apa-apa Pak, ini Pak. Amplopnya kan dikantongin sama Mas Irfan. Dia ndak apa-apa, itu kan transaksional. Maksudnya gimana Pak? Ya kamu itu kayak dagang ibaratnya tuh begitu kata Bapak. Kamu menjual jasa, memimpin acara selamatan tersebut. Ya kamu nggak punya hutang, nggak punya apa. Ya wes gitu kan, diterima aja itu duit-duit. Ya duit sah, duit halal, kamu kan berdagang. Dan ya mau gimana lagi kata Bapak gitu kan. Iya sih Pak, tapi nggak tahu Pak, hatiku tuh nggak srek kata Mas Irfan. Ya kalau kamu udah srek tinggal sumbangin aja ke musola atau kemana beliin makanan, bagi-bagi ke orang lain gitu kan, enggak apa-apa kata Bapak. Ya udah Pak, di musola kasnya banyak, jadi ini aku beliin ini aja ya Pak ya, beliin makanan, nanti besok tak bagi-bagi gitu kan ke tetangga kanan kiri. Ya udah mending begitu. Akhirnya sudah, malam itu Mas Irfan pun yang tadinya habis muntah itu ya, dapat berkat itu kan Bapak sama Mas Irfan itu kan masing-masing satu. Jadi nggak dimakan. Akhirnya apa? Dikasih sama tetangga. Kayak karena nggak tahan gitu. Karena Mas Irfan itu melihat. Kalau buat orang lain itu normal, berkat biasa gitu ya. Dan ya boleh dimakan tentu saja. Akhirnya dibagiin ke tetangga kanan kiri. Mas Irfan malam itu tidur dalam, ya lapar banget sih enggak, soalnya tadi ada sisa nasi di belakang sama tahu gitu. Itu lumayan buat tadi ngegantiin sesuatu yang keluar. Tidurlah malam itu Mas Irfan. Di dalam tidurnya Mas Irfan itu sempat bermimpi, tapi sebentar banget kata dia itu. Aku sebentar banget. Ini ketemu sama keluarganya Pak Nardi. Tapi ya begitu, keluarga Pak Nardi cuman berdiri di depan rumah. Di sana ada 4 orang tepatnya. Ada Pak Nardi, istrinya, sama 2 orang anak yang udah kategori gede dewasa gitu ya. Itu berempat dengan kepala babi semua di sana. Mas Irfan lewat di depan rumahnya di situ, dan kali ini bukan suara ngakik-ngakik yang didengerin, tapi apa, manggil. Irfan dipanggil begitu sama Pak Nardi, suaranya Pak Nardi. Mas Irfan nengok kaget gitu kan, ini lagi rumah babi. Mas Irfan dalam mimpi itu begitu. Van, mau kemana? Ditanya sama Pak Nardi. Mas Irfannya bodoh amat, dia itu lanjut pergi. Udah aku ndak mau, ini tuh rumah babi, nyebutnya itu begitu kata si Mas Irfan, ini rumahnya babi ini. Dan akhirnya Mas Irfan pun bangun itu udah menjelang subuh. Akhirnya udahlah aku bangun aja, berangkat ke musola sana, sholat subuh. Setelah sholat subuh ada yang nanya, Pak Ustadz, semalam kenapa sih Pak Ustadz? Ada acara kaget segala macam, kayak kejatuhan apa? Dalam hatinya Mas Irfan, orang memang aku itu kejatuhan sesuatu, tapi memang nggak tahu itu apa gitu, nggak ada wujudnya. Nah setelah itu, terus itu Pak Ustadz kemarin doanya itu agak aneh katanya gitu. Iya itu maaf, saya juga nggak sengaja begitu ya. Saya tuh ngelamun kata Mas Irfan, keenakan ngebaca doa, terlalu khusyuk, jadinya ya begitu. Jadi ya saya minta maaf katanya, kata si Mas Irfan itu begitu. Dan akhirnya sudah semuanya normal. Mas Irfan pulang pagi-pagi, beliin makanan itu, dibagi-bagi sama beli makanannya itu nggak terlalu pagi, agak lumayan cukup siang, dan itu dibagi-bagi sekitar jam 10 pagi. Lumayan lah bisa buat ganti makan siang gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin nggak masak, nggak apa gitu ya. Dibagi-bagi lumayan dapat 10-12 bungkus plus ada jajanannya kayak gitu, dapatlah 10 rumah gitu ya.
Ya, itu aja satu cerita dari Mas Irfan di Boyolali sana. Oh iya, satu lagi. Semenjak itu, Mas Irfan itu udah ndak mau nerima acara ceramah selamatan kayak gitu, itu udah ndak mau. Jadi ya mau nggak mau gitu ya, karena untuk menolak atau bagaimana, waduh saya ndak bisa, soalnya saya udah di tempat lain. Alasannya itu begitu selalu. Ya karena ndak tahu, menurut Mas Irwan, aku itu kapok gitu ya, aku itu shock dengan kejadian malam itu, meskipun yang lain enggak, cuman aku ndak lah, aku mendingan ndak apa-apa, aku jadi ustadz ngajarin ngaji anak-anak, udah cukup itu aja. Aku stop ceramah-ceramah, mimpin kayak gitu tuh aku stop, kecuali mimpin acara tahlilan, ada orang meninggal, itu nggak apa-apa. Tapi kalau suruh ceramah, enggak, aku nggak mau, kata Mas Irfan. Dan akhirnya dia pun berhenti itu, jadi tukang ceramah itu tadi, udah stop. Cuman mimpin ya selamatan-selamatan acara tahlilan, ngaji-ngaji begitu aja, itu masih oke. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Mas Irfan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas waktunya, atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih. Mohon maaf kalau ada keterlambatan, ini bener-bener ada masalah teknis. Kurirnya itu ya lagi liburan, udah di pick up gitu ya. Bahkan tadi ada yang sempat ke cancel sama sistem, mohon maaf sebesar-besarnya. Kawan-kawan yang belum sempat pesan ya ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.